Yang
Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah selesai melayani banyak orang dengan mengajar dan berbuat mujizat, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Dan tiba-tiba sekonyong-konyong taufan datang dan melanda kapal mereka. Mereka begitu panik. Dan dalam ketakutan mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur. Akhirnya Tuhan Yesus menghardik angin dan danau tersebut menjadi teduh. Setelah itu mereka begitu takjub dan ketakutan akan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Bagaimana murid-murid yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka masih mengalami ketakutan dalam menghadapi badai. Saat kita berada dalam kehendak Tuhan, yakinlah Dia berkuasa melindungi kita dalam keadaan apapun. Dikatakan yang punya inisiatif untuk mengajak murid-murid bertolak ke seberang adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Ini bukan ide dari para murid, tapi Tuhan Yesus yang mempunyai inisiatif untuk mengajak para murid itu bertolak ke seberang. Memang pada saat mengajak para murid untuk bertolak ke seberang, Tuhan tidak pernah berkata bahwa semuanya akan lancar-lancar saja. Semuanya akan baik-baik saja. Namun dikatakan sekonyong-konyong, tiba-tiba angin taufan itu melanda kapal mereka. Mereka tidak tahu bahwa hal ini akan terjadi. Namun ketidaktahuan seharusnya merupakan kesempatan bagi mereka untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita berada dalam kehendak Tuhan, kita yakin kita berjalan dalam tracknya Tuhan. Namun tiba-tiba masalah, problem itu datang dalam hidup kita. Tanpa kita prediksi, tanpa kita sangka-sangka, tiba-tiba angin taufan itu melanda badai kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi ketidaktahuan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Ketidaktahuan merupakan kesempatan bagi kita untuk kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup berperkara dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Hidup kita adalah hidup karena iman. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat, sudah melihat sesuatu, namanya bukan iman. 2 Korintus 5 ayat 7 katakan, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mengapa para murid begitu ketakutan ketika menghadapi badai? Tidak ada ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara, saat awal topan melanda kapal mereka, tentunya air tidak langsung memenuhi kapal mereka. Mereka yang sebagian besar seorang nelayan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, berusaha untuk bisa menghandle masalah tersebut. Dengan berbagai upaya, mereka berusaha keras agar taufan ataupun angin itu bisa berhenti. Namun dengan segala akal mereka tidak mampu untuk mengendalikan badai tersebut. Sehingga akhirnya mereka membangunkan Tuhan. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri untuk bisa mengatasi masalah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita mengalami masalah, pencobaan dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang kita andalkan. Memang pertolongan Tuhan bisa lewat siapa saja. Ketika kita sakit, pertolongan bisa lewat dokter. Ketika kita mengalami problem dalam bisnis kita, Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Akan tetapi siapakah yang pertama kali kita cari ketika kita mengalami masalah?
ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, siapa yang pertama kali kita cari? Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Murid-murid mengandalkan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka mengalami ketidaktenangan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara, yang ketiga, mereka tidak mengalami ketenangan dalam hidup mereka karena mereka memiliki pengenalan yang kurang tentang Tuhan. Mereka sudah sering melihat Tuhan Yesus mengajar orang banyak, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, memberi makan orang banyak. Dan mereka hanya menganggap Tuhan Yesus sebagai guru yang sering mengajar, sebagai tabib yang menyembuhkan, dan juga provider yang memberi makan banyak orang. Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang mereka ikuti, yang mereka bersama-sama dengan mereka adalah Allah sendiri, penguasa langit dan bumi. Segala sesuatu itu tunduk dalam namanya. Sehingga sampai-sampai mereka terheran-heran dan mereka begitu takjub dan ketakutan ketika Tuhan Yesus meredakan angin dan tofan tersebut. Pengenalan yang benar akan Tuhan menentukan ketenangan kita dalam menghadapi badai kehidupan ini. Saat ini mungkin kita sedang mengalami masalah dan pencobaan dalam hidup ini. Dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari masalah dan pencobaan dalam hidup ini. Tapi pastikan Dia, Tuhan Yesus, ada dalam kapal perahu kehidupan kita. Dan jangan biarkan Dia tertidur karena kita sibuk dengan berusaha, dengan kekuatan kita sendiri, dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Dan jadikan Dia sebagai satu-satunya Allah, penguasa hidup kita, yang menghandle setiap kehidupan kita. Saya percaya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Allah, penguasa hidup kita, maka badai apapun dalam hidup melanda hidup kita, maka kita bisa tenang dalam menghadapi badai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kirala bata karamasyandara rapa karamasyandara. Oh rapa papa kara. Tuhan, Kau melihat setiap saudara-saudara kami, Tuhan, yang sedang menyaksikan tayangan pada saat ini, Tuhan. Mereka yang sedang mengalami badai, tofan dalam hidup mereka, Tuhan. Bapa, mari Tuhan, Engkau sendiri yang menolong mereka. Engkau sendiri ya Tuhan yang menghentikan badai dalam hidup mereka. Kami percaya penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup mereka. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat dan berlambat-lambat untuk menolong mereka. Tuhan, biarlah mereka yang belum menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Allah dalam hidup mereka, sebagai juru selamat dalam hidup mereka, mereka mulai terbuka hatinya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup mereka, karena Engkau hanyalah Engkau satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkaulah penolong sejati itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan dalam lawatan-Mu pada saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.